Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah tentang sholatul Jum'ah, yaitu sholat Jum'ah, baik dari keutamaan, hukum, begitu pula hal-hal yang lainnya terkait dengan pembahasan masalah sholat Jum'ah ini. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan hari Jumat itu sendiri. Jadi hari Jumat itu diantara hari-hari dalam kehidupan kita. Ada 7 hari dalam kehidupan kita, maka hari Jumat salah satu hari yang memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun keutamaannya adalah yang pertama, bahwa ia merupakan hari yang paling utama di sisi Allah. Ya, hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatlu'u syamsu wa la taghrubu 'ala yaumin afdal min yaumil jum'ah." Tidaklah matahari terbit dan terbenam pada hari yang lebih afdal daripada hari Jum'ah. Sehingga wajar kalau ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan hari Jum'ah itu sebagai hari libur dia dalam bekerja ataupun hari libur dia dalam sekolah. Kalau dulu kita mengenal hari libur itu hari Jumat, Pak. Jadi saya mengenal hari libur hari Ahad itu ketika baru di Jakarta. Baru kenal hari libur itu adalah Ahad. Sebelumnya sejak saya kecil sampai saya mondok nyantri, itu hingga saya kuliah di 2, yang saya kenal hari libur itu adalah hari Jumat. Nah, setelah keluar dari mondok lalu kemudian kita kuliah di suatu universitas, maka kita baru mengenal ada hari liburnya itu hari Sabtu dan hari Ahad begitu. Sehingga hari tersebut adalah hari yang dimana beberapa kaum muslimin menjadikan momen sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Buruj ayat yang ketiga, Allah taala berfirman, wa syahidi wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang dimaksud masyhud di sini adalah yaum Arafah, hari Arafah. Syahid itu artinya adalah yaumul Jum'ah. Karena memang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat hari Arafah itu jatuh pada hari Jumat. Makanya disebut dengan Al-Hajju Al-Akbar, Haji Akbar. Jadi terjadi pada hari Jumat. Ya, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Allah telah menetapkan beberapa perkara besar pada hari tersebut. Jadi ada perkara-perkara yang besar yang terjadi pada hari Jumat. Apa saja? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah." Jadi sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat.
Makanya kalau orang di hari Jumat kok pagi-paginya sukanya bablas, nah ini ya, dia termasuk orang-orang yang merugi ya. Karena terbitnya matahari itu paling baik itu pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Jadi ada peristiwa penciptaan Nabi Adam itu terjadi pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaih, dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi mata, pada hari itu juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam diwafatkan. Wa fihi taqumu sa'ah, pada hari Jumat pula nanti kelak hari kiamat itu akan terjadi. Wa ma min dabatin illa wa hiya yaumal jumu'atu musikha, dan tidak ada satupun hewan melata melainkan menyimak pada hari Jumat hingga ya, tatlu asyamsu syafaqan minas sa'ah, hingga terbit matahari karena takut terhadap hari kiamat. Illa bani Adam, kecuali anak cucu Adam. Wa fihi sa'ah la yusadifuha mu'min wa huwa qa'imun yusalli fayas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyah. Dan pada hari itu, hari Jumat, terdapat satu waktu yang tidaklah seorang mukmin menepatinya dalam keadaan berdiri mengerjakan salat lalu ia memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Jadi ada satu waktu pada hari itu ketika seorang mukmin mengerjakan salat kemudian habis salat dia berdoa, maka tidak akan ditolak doa hamba tersebut. Ya. Nah itu ya, keutamaan hari Jumat yang kedua. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang besar yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya pada hari itu. Baik. Kemudian yang ketiga jamaah, bahwa hari Jumat adalah hari besarnya kaum muslimin. Ya. Di mana pada hari tersebut Allah menyempurnakan agamanya dan menyempurnakan nikmatnya. Maka sungguh sangat merugi sekali kalau ada sebagian dari kita yang masih memanfaatkan hari Jumatnya untuk berjibaku dengan dunia, ya, masih bekerja, yang dimana nanti kalau sudah waktunya mengerjakan salat Jumat tidak fokus dalam ibadahnya, justru malah dia gunakan waktu tersebut momen untuk istirahat dia, ya. Dengar khutbahnya tidak. Kalau iqamah tiba-tiba bangun, sholat, habis itu pulang. Ya. Gak tahu deh waktu khutbah dia sedang di mana. Ya. Sedang tidur kali ya. Sehingga yang seharusnya menjadikan hari tersebut momen yang sangat penting sekali bagi kita untuk istirahat, akan tetapi kok justru kenapa masih kita gunakan untuk berjibaku dengan urusan dunia, meskipun tidak dilarang ya, meskipun nggak dilarang. Ya. Kenapa nggak dilarang? Karena ada ayat yang berbunyi, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Artinya Allah itu juga menggambarkan keadaan manusia saat hari Jumat. Ya. Terserah kalian mau melakukan kasbu rizki kapanpun. Tapi ketika diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mendatanginya dan tinggalkan jual beli. Artinya hal-hal yang menyibukkan kita dalam urusan dunia saat itu dibolehkan. Namun yang lebih afdalnya kita off. Ya,
kita off. Jadi seperti itu, agar supaya kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu riwayat yang disebutkan dari Tariq bin Syihab. Ia pernah menceritakan ada seorang Yahudi yang datang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lalu ia berkata kepada Khalifah, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam Al-Quran, kitab kalian yang kalian baca. Andai saja ayat itu turun kepada kami, kaum Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari besar." Lalu Umar bertanya, ayat mana itu? Orang Yahudi ini menjawab, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi berita dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini kepada kita, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Jadi ayat ini khusus sebagai bentuk pengkhabaran kepada kita terkait dengan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya nikmat Islam, kemudian Allah pun meridhai Islam itu menjadi identitas agama bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu ya, harusnya ketika ayat ini turun, kata orang Yahudi, Anda berbahagia dan jadikan hari itu sebagai hari Aid, hari besar. Tapi Umar mengatakan apa? Qad arafna, kami telah tahu hari apa itu dan tempat diturunkannya ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun pada hari Jumat, bertepatan dengan Nabi dan para sahabatnya yang jumlahnya kurang lebih jutaan kalau nggak salah, kalau ratus ribu sampai sejuta di haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat itu turunlah ayat tersebut sebagai penutup dari risalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi begitu ya, luar biasa. Kemudian ada penuturan yang lain yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Atani Jibril bimithli mir'atil bayda." Jibril datang kepadaku dengan membawa seperti kaca yang sangat putih. Fiha nuktatu sauda. Di kaca tersebut ada bintik-bintik putih, bintik-bintik hitam. Qultu, aku bertanya, kata Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi, apa ini? Qala, kata Jibril, hadhil jumu'ah ja'alaha Allahu 'aidan laka wa li ummatika. Allah jadikan hari ini sebagai hari besar bagimu dan bagi umat dan bagi umatmu. Ya. Sehingga ya, meskipun mungkin ada perbedaan pandangan terkait perbuatan dan perilaku kaum mukminin tentang hari ini, maka ada sebagian yang tidak memperbolehkan hari itu untuk melakukan ibadah yang dikhususkan. Tapi ada sebagian yang menjadikan hari itu sebagai momen untuk berbagi. Istilah kita sekarang Jum'ah Sedekah. Ya. Apakah hukumnya tidak diperbolehkan? Enggak juga. Kalau kita merujuk kepada keutamaan hari Jum'ah, ya, maka tidak mengapa untuk melakukan hal tersebut. Berprinsip kepada keumuman hadis yang ada terkait dengan keutamaan pada hari Jumat. Jadi begitu, ya. Ya, ini masalah khilaf ya dari sisi pandangan ijtihad ya. Sehingga ya tidak perlu terlalu keras bagi yang tidak setuju dengan adanya beberapa ibadah-ibadah yang dimana itu dikerjakan khusus pada hari Jumat. Jadi begitu.
Baik. Karena tidak ada karena ada dalil pentakhsisan di beberapa ibadah saja. Nanti akan kita sebutkan pada penjelasan yang berikutnya. Baik. Kemudian yang keempat adalah dalam sholat Jumat dan menghadirinya terdapat keutamaan yang sangat besar. Insya Allah nanti akan kita sebutkan dalam pembahasan berikutnya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bahasan yang berikutnya adalah apa yang harus dilakukan pada hari malam Jumat dan hari Jumat. Jadi amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada malam Jumat dan hari Jumat. Pertama adalah perlu diperhatikan makruh hukumnya mengkhususkan malam Jumat untuk mengerjakan sholat atau siang harinya untuk berpuasa. Ini, ya. Nah di sini ketika Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat itu menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat, ternyata ada pentakhsisan pengkhususan beberapa ibadah yang tidak dibolehkan dikhususkan pada hari tersebut dan malam tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Nasa'i, la takhtassu lailatal jumu'ati bi salatin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat itu untuk mengerjakan salat dari malam-malam yang lainnya. Wala takhtassu yaumal jumu'ati bi siyami min bainil ayyam. Dan janganlah kalian mengkhususkan untuk berpuasa hanya pada hari Jumat saja. Illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali kalau memang bertepatan pada hari Jumat pada puasa kalian, misal puasa Daud ataupun puasa pas ayyamul bid ataupun berpuasa pada tanggal 9, 10 di bulan Muharram atau pas saat itu puasa hari Arafah dan yang lain sebagainya, maka boleh. Tapi kalau hanya mengkhususkannya, maka itu tidak diperbolehkan. Makanya tadi sempat kita singgung tentang sedekah. Para ulama memiliki ada dua pandangan ketika mensikapi tentang masalah itu. Pandangan pertama merujuk kepada hadis ini. Ya, bahkan ibadah sholat dan ibadah puasa pun dilarang kalau dikhususkan hanya pada hari Jumat, apalagi sedekah. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ini dikhususkan untuk sholat dan untuk puasa saja. Adapun ibadah-ibadah lain yang ingin dikerjakan, maka hal itu diperbolehkan, termasuk diantaranya adalah sedekah. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan pada sholat subuh hari Jumat. Sifatnya adalah mustahab, anjuran. Ya. Ini dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi biasa membaca pada salat subuh di hari Jumat dengan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sunahnya begitu, baca As-Sajdah sampai selesai, Al-Insan sampai selesai. Begitu. Loh kalau saya membacanya surat lain Ustaz, ya enggak apa-apa, ya kan? Enggak ada masalah. Tapi kalau ingin menyempurnakan, menghidupkan sunnah-sunnah di hari Jumat, ya diantaranya adalah membaca dua surat tersebut. Begitu. Ada catatan yang penting di sini yang perlu kita perhatikan jamaah. Terkadang ada sebagian dari masjid-masjid yang mereka mengganti surat sajadahnya dengan surat Al-Insyiqaq ataupun surat Al-Alaq ataupun surat-surat yang lain yang di situ ada sujud tilawahnya. Padahal yang dimaksud itu bukan sujud tilawahnya, harus sujud tilawah pada hari Jumat, tidak. Tapi yang disunahkan dua surat ini. Kalau memang ada imam yang enggak hafal ataupun melihat keadaan jamaah yang mungkin tidak kuat untuk menjadi makmum, ya maka diganti dengan surat yang lain, enggak mengapa. Tidak harus dengan menggunakan surat yang di situ ada sujud tilawahnya. Enggak perlu. Kenapa? Karena nanti akan terjadi salah memahami bahwa hari Jumat itu harus baca surat yang ada sujud tilawahnya. Oh, ini salah. Enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Karena bukan itu, tapi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adalah membaca surat As-Sajdah dan berhubung dalam surat As-Sajdah itu ada sujud tilawah.
Terkadang orang lebih melihatnya di konteks ayat tersebut, surat tersebut maknanya kan sajadah, berarti harus sujud begitu. Bukan, karena di surat sajadah ada sujud tilawahnya, itu aja. Ya, sehingga nggak usah dicari-cari mana ya yang kira-kira pendek tapi ada sujud tilawahnya, nggak usah. Ya, nggak perlu. Kalau emang nggak hafal ya sudah baca Anas Al-Falaq selesai, atau Anas Kulhu juga selesai, nggak apa-apa. Ya, itu diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kedua adalah tidak dianjurkan untuk membaca ayat sajadah lainnya berdasarkan kesepakatan para imam. Begitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi pada hari Jumu'ah. Perbanyak membaca salawat Nabi. Ya. Jadi mulai malam Jumu'ah kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Itu enggak mengapa. Atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada masalah. Ya. Karena memiliki keutamaan yang begitu besar begitu. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah dianjurkan membaca surah Al-Kahfi, bukan surah Yasin. Ya. Kalau kita ingin menengok dari riwayatnya bahwa yang sahih adalah membaca surat Al-Kahfi. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh baca surat Yasin ya, tapi aneh sukanya baca surat Yasin nggak mengapa. Tapi kalau mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malam Jumat membaca Yasin pahalanya begini, begini dan begini, maka ini yang dilarang. Tapi kalau Anda mau baca surat Yasin silakan. Ya, mau baca surat Yasin, mau baca Al-Qiyamah, atau mau baca semuanya dari awal sampai akhir itu lebih bagus. Ya, tidak mengapa. Tapi jangan sampai kita punya keyakinan bahwa malam Jumat itu khusus baca surat Yasin karena memiliki keutamaan demikian. Karena semua tentang keutamaan membaca surat Yasin di malam Jumat itu perawinya banyak yang dicacatkan oleh para ahlul hadis. Jadi seperti itu. Sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil untuk menguatkan amalan kita. Tidak bisa jemaah. Ya, sekali lagi ya, bukannya melarang Yasin. Silahkan baca Yasin, nggak ada masalah. Tidak mengapa Pak. Ya, jangan bilang tuh yang ngajar di Baitur Rahmah nggak boleh baca Yasin malam Jumat itu. Nanti bahaya besok nanti bisa nggak ada yang boleh lagi kajian di sini ya. Nggak dilarang. Silahkan baca. Tapi di sini cuman memberikan edukasi saja, ya, memberikan pemahaman dan pengajaran. Kalau enggak bahasanya berbagi ilmu lah, ya. Berbagi ilmu bahwa hadis-hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin malam Jumat itu hadisnya dhaif. Begitu saja. Tapi kalau Anda mau baca-baca saja, enggak ada masalah. Saya suka baca, atau setiap malam baca Yasin itu juga enggak ada masalah. Cuman pertanyaannya kok cuma Yasin doang, memang nggak ada yang lainnya kan? Gitu. Banyak surat-surat yang lainnya. Kalau memang ada satu keutamaan tapi tidak menisbatkan pada waktu, misal baca surat Yasin itu keutamaan ini. Andaikan ada hadis yang dihasankan, tapi kan tidak harus malam Jumat begitu loh. Kapan saja kan? Andaikan dihasankan, dan juga surat Yasin itu bukan satu-satunya surat yang punya keutamaan. Banyak sekali surat-surat yang lain. Al-Fatihah keutamaannya banyak. Al-Baqarah, bahkan di rumah kita kalau sampai dibacakan Al-Baqarah akan dilindungi dari syaitan. Ali Imran, ya. Surat An-Nisa mungkin untuk nyemangati antum pengen nikah lagi boleh. An-Nisa, ya. Jadi begitu ya. Jadi semua surat di dalam Al-Quran punya keutamaan. Tapi kalau ada pengkhususan waktu di situ, ya kita harus membaca surat di sini butuh dalil. Makanya di sini ada dalil kalau tentang masalah membaca surat Al-Kahfi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dan Baihaqi, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Begitu. Ya. Nah, seperti itu baca surat Al-Kahfi. Ya.
Jangan sampai ada yang mau sentimen amat sih sama Yasin. Enggak ada yang benci. Satu surat pun dalam Al-Quran wallahi enggak ada yang benci. Suka dipelintir-pelintir biasanya Pak ya. Yang bikin akhirnya orang masyarakat awam itu mengira wah ini nih kelompok ini nih. Enggak ada kelompok. Islam itu enggak ada kelompok. Ya kelompoknya Islam kita ini. Ada sebagian ada berorganisasi itu cuman wadah untuk mempermudah dakwah saja, selesai. Ya. Itu pun istihad kok sifatnya kok. Bukan masalah usul. Ya, kalau mau berorganisasi sifatnya istihad itu. Istihad masing-masing pandangan. Tapi yang jelas bukan membawa satu. Kita Muslim, kita Islam, kita harus belajar dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Agar supaya apa jamaah? Agar supaya apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Ya. Wallahi kalau ada yang mengajarkan tentang Al-Quran dan Sunnah, tujuan kita ini baik, ya, bukan menyalah-nyalahkan, tapi baik, ya, baik, karena kita sama Muslim, ya, kita sama Muslim, kita hanya ingin mengajarkan nih, yang dicontohkan oleh Rasulullah tolong dikerjakan begini. Adapun yang tidak dipelajari dulu, memang ada tidak, jangan sampai punya argumen sendiri, wah kan ini baik, ya baik kan menurut pandangan Anda. Baik itu menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah itu baik ya, karena ini sifatnya ibadah. Yang kita tuju Allah, yang kita minta dari Allah. Nah kalau kita melakukan sesuatu bukan atas petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kan ini lucu, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Tayyib ya, itu tentang membaca surat Al-Kahfi. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, memperbanyak doa dengan harapan bertepatan dengan waktu mustajab. Perbanyak doa jemaah. Hari Jumat itu banyak doa. Jangan banyak dosa. Ya. Sekarang kebalik, banyak dosa, doanya enggak. Begitu. Perbanyak doa. Itu bagus. Ya. Jadi seperti itu. Jangan hari Jumat jadikan hari malas-malasan, jangan. Maksimalkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada yang tahu. Nabi kan mengatakan kan, fihi sa'ah la yuafiquha muslim wa qa'im yusalli yas'alullahu ta'ala syai'an illa atahu yahu. Ada waktu yang dimana kalau seorang muslim itu dia bisa tepat dengan waktunya tersebut, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, lalu Allah ijabahi doanya. Pasti Allah ijabahi. Berbanyak doa. Kemudian jemaah, terkait dengan waktu itu, ya, kapan waktu itu? Waktu yang dimaksud. Ada waktu yang ketika seorang muslim itu dia berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah akan mengijabahi doanya. Maka di sini ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh beberapa para ulama. Namun mengerucut kepada dua pendapat sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyebutkan pertama yang dimaksud waktu itu adalah waktu dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan sholat Jum'ah. Ya. Duduknya imam berarti duduknya imam di mimbar sampai pelaksanaan sholat Jum'ah. Jadi khotib sedang khutbah itu sampai ya, pelaksanaan sholat Jum'ah. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud duduknya ini pendapat masih pertama ya duduknya ketika duduk di antara dua khutbah. Begitu. Ya, sebagian pendapat beberapa mazhab mengatakan pada saat itu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ini sebagaimana diutarakan dalam Imam Muslim dari sahabat Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Ia pernah mengatakan, ana Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar qala pernah berkata kepadanya, asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillahi fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Kau pernah dengar enggak bapakmu pernah bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu yang mustajabah pada hari Jum'ah? Qala, kemudian berkata, qultu na'am, aku menjawab iya. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah aku mendengarnya dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an yuqdas shalah.
yaitu waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan. Ya berarti kan duduk yang antara dua khutbah itu memperbanyak berdoa gitu. Nah, hal ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dia mengatakan bahwa ini pendapat yang sahih. Bahkan shawab, benar. Namun Imam Asyuyuti rahimahullahu taala menentukan waktu yang dimaksud adalah dengan waktu tersebut adalah ketika sholat itu didirikan. Ya, saat sholat itu didirikan, ya itulah waktu yang mustajab. Makanya setelah sholat Jum'ah kemudian doa, lah itu yang dimaksud. Nah, itu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua bahwa batas akhir dari waktu tersebut hingga setelah asar. Hingga setelah asar. Nah, di antara argumentasinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian penulis kitab Sunan. Kitab Sunan itu adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu kitab Sunan. Yang disebut dengan Ashabus Sunan. Itu ada 4 ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Yaumul Jumu'ati 12 sa'ah." Hari Jumat itu 12 jam. La yujadu fiha 'abdun muslim, tidak ada seorang muslim pun yang memohon yas'alullah syai'an sesuatu illa melainkan atahu iyyahu, maka akan diijabahi doanya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, maka carilah, peganglah erat-erat, ingatlah bahwa hal itu terjadi pada akhir dari waktu yang jatuh setelah asar. Cuma di sini kalau kita lihat menerjemahkannya, akhir saati ba'dal asri, akhir waktu setelah sholat asar, berarti menjelang waktu maghrib, kan akhir waktu setelah sholat asar. Ya, jadi begitu. Nah, hal ini dipegang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, beliau sampai mengatakan bahwa inilah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama salaf. Dan banyak sekali hadis-hadis yang mengenai tentang hal tersebut. Jadi begitu. Ya. Baik, intinya begini jamaah, bahwa terlepas dari perbedaan pandangan ulama tentang waktunya, ya, ini memiliki satu hikmah, di mana kita sebagai hamba Allah yang tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya waktu tersebut, waktu yang mustajabah, tujuannya adalah tidak lain agar supaya kita bisa memanfaatkan hari itu memang betul-betul fokus untuk memohon dan berdoa kepada Allah dan tidak melakukan dosa. Ya. Jadi hargailah waktu itu, khususnya hari Jumat. Ya meskipun ya hari-hari yang lain pun kita jangan berbuat dosa ya, tapi kita fokuskan hari itu benar-benar untuk menghargai agar tidak melakukan perbuatan dosa. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita kerjakan ya ataupun kita lakukan pada hari Jumat. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada ahkam sholatil Jum'ah, hukum sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah ini hukumnya fardu ain ala kulli muslimin mukallaf, atas setiap muslim yang sudah mukallaf. Ya. Illa kecuali yang dikecualikan dalil, gitu. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Dasarnya adalah pertama dari kitabullah. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, tegas Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Sehingga dalil ini ada makna fas'au, bersegeralah. Ini perintah. Al-amru yaqtadi lil wujub. Kalau dalam ushul fikih, sebuah perintah itu menunjukkan satu kewajiban gitu.
Kemudian yang kedua, hadis yang dibawakan oleh Hafsah. Hafsah itu istri Nabi SAW, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW pernah bersabda, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ala man rahal jumu'ah al-ghusl. Pergi salat Jumat itu adalah wajib atas setiap lelaki yang sudah balik. Dan siapa saja yang berangkat ke salat Jumat maka ia harus mandi. Baik. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Mereka berdua pernah mendengar Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, kemudian beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Mereka harus berhenti meninggalkan sholat Jum'ah atau Allah akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Ya, ini ancaman bagi mereka yang suka meninggalkan sholat Jum'ah. Ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, semaksimal mungkin kalau memang nggak ada udzur jangan tinggalkan sholat Jum'ah. Udzurnya narik Ustadz, ya, lagi ngojek, pas jam-jam gitu biasanya lonjakan gitu. Lonjakan 10.000. Tapi kan habis itu sedekah Ustadz gitu. Ntar Ustadz saya beliin bakso begitu. Gak peduli ente mau beliin bakso kayak mau beliin apa, ya. Ketika hari Jumat dan pas bertepatan sholat Jumat, maka wajib bagi antum-antum yang sudah pada sunat untuk datang ke masjid. Ya. Di istilah aja sudah sunat, bukan kemudian anak 5 tahun sudah sunat terus ke masjid. Anjuran, artinya yang saya maksud adalah yaitu yang sudah ihtilam, ya, yang sudah balik, ya sudah akil, maka wajib untuk mendatangi sholat Jumat. Gitu. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Al-Ja'ad Ad-Damri, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah pernah bersabda, "Man taraka thalatha jumu'ah tahawunan biha taba ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jum'ah karena meremehkannya, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Saya belum mendapatkan kalau ada dalil yang menyebutkan dia kafir, tapi Allah akan mengunci hatinya. Sehingga, ya, kepada jamaah sekalian rahimakumullah, ya, perhatikan ibadah kita, perkara-perkara yang wajib harus kita tunaikan, jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Jika memang tidak ada udzur, maka laksanakan, kerjakan salat Jumat. Kecuali memang ada beberapa udzur syar'i yang menahan dirinya untuk mengerjakan salat Jumat, maka itu tidak mengapa. Tapi selama tidak ada udzur, maka diwajibkan untuk mendatangi salat Jumat. Begitu. Baik. Nah, inilah dalil-dalil yang terkait dengan kewajiban salat Jumat. Dikecualikan dari kewajiban salat Jumat adalah pertama anak-anak. Ya. Anak-anak kalau berisik ya jangan suruh salat Jumat. Ya. Terkadang bikin berisik nih anak-anak nih Pak. Ya. Bikin berisik. Kalau anak-anak disuruh salat Jumat ya digandeng sama bapaknya. Jangan dilepas. Atau apalagi kita tahu anak kita ini badung, sering teriak-teriak di masjid, dah itu kita pegang tuh anak. Karena tentunya kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab kalau anak itu sampai mengganggu berjalannya ibadah Jumat. Ya. Jadi kita yang tanggung jawab. Kemudian wanita nggak wajib. Ya. Kemudian hamba sahaya, budak juga tidak wajib. Kemudian orang yang sakit nggak wajib untuk menghadiri Jumat. Ya. Kemudian musafir itu juga tidak wajib. Antum bersafar, nggak apa-apa nggak salat Jumat. Ya. Dan semua orang yang memiliki udzur. Namun jika salah seorang dari mereka mengikuti Jumat, maka salatnya tetap sah dan gugur darinya kewajiban untuk mengerjakan salat zuhur.
Jadi andaikan misalnya kita bersafar misalnya, ya. Lalu kemudian kita sudah sampai tujuan, ya daripada kita ini ikut sholat Jumat aja ya sudah boleh. Ya, sekali lagi sifat rukhsah itu, ya, itu bukan suatu hal yang mengharuskan kita untuk mengambilnya. Rukhsah itu boleh milih, khiyar. Mau kita ambil, ya, keringanan itu ataupun tidak. Ya. Tapi kita ambil itu pun tidak mengapa. Jadi begitu. Nah, ya, itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, pembahasan kita terakhir tentang hukum salat Jumat. Insyaallah kita akan bahas lagi berikutnya tentang beberapa perkara-perkara yang berhubungan dengan Jumat. Wallahu taala alam bishawab. Baik, ada sedikit waktu, silakan bagi yang mau bertanya. Wah, coba pas ya. Salam. Tayyib. Tentang keutamaan meninggal pada hari Jumat, ya. Kalau masuk kepada hadis umumnya, secara umum, maka orang yang meninggal hari Jumat berarti orang yang meninggal pada hari yang baik, ya kan? Hari yang baik. Adapun apakah dia husnul khatimah ataupun apa, itu wallahu taala alam. Kebetulan saja dia meninggal hari Jumat, gitu. Takutnya nanti orang berdoa pengennya meninggal di Jumat semua, Pak. Ya. Jadi apakah dia husnul khatimah ataupun wallahu taala alam. Saya pernah dapatkan, lupa itu. Ada yang lain? Iya, pegangin, Pak. Enggak apa-apa. Dipegangin saja. Digendong juga nggak apa-apa, Pak. Kalau anaknya 2 tahun, kalau 7 tahun jangan. Dipegangin, ya, asal dipegangin. Ya itulah, ya, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebelum sholat kita berikan edukasi dulu sama anak kita. Bahwa nanti di masjid jangan lari-larian gitu. Nanti duduk sama bapak begitu. Itu penting sekali. Terkadang orang tua itu suka lepas biar sama temannya sana. Udah itu bikin berisik. Nah, jangan. Ya silakan. Biasanya kan kalau yatim itu ditambahkan untuk yang orang yang meninggal itu gimana? Baik, ada hadis yang hasan, tingkatnya hasan. Hasan pun hasan bukan bidzatihi li ghairihi. Ada hadis dhaif yang ditopang dengan beberapa hadis yang lain tentang masalah membaca Yasin bagi orang yang meninggal, bukan bagi orang yang meninggal, bagi orang yang mau meninggal. Itu ada dalilnya. Laqinu mautakum surat Yasin. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian surat Yasin. Bukan sudah meninggal dibacakan Yasin. Itu. Nah, ini yang jadi masalah, ya, yang diamalkan oleh masyarakat kita, dibacakan Yasin setelah meninggal. Jadi begitu. Ya. Kalau kita tanya mana dalilnya, ini kan baik begitu. Jadi kadang ya bagaimana lagi? Kalau menurut Anda sudah baik ya sudah. Gimana? Makanya kalau dalam istilah apa? Dalam istilah agama itu ada istilah yang mungkin ini istilah yang meresahkan lah. Disebut sebagai amalan bid'ah. Itu yang menyebut Rasulullah, bukan kita ya. Kadang yang menyebut Rasulullah. Itu amalan-amalan bid'ah. Jadi seperti itu. Nah, kenapa sampai ada yang mengatakan bahwa amalan bid'ah itu lebih disukai syaitan daripada maksiat? Kenapa, Pak? Karena orang yang mengamalkan bid'ah, dia berkeyakinan bahwa itu baik, sehingga susah untuk bertaubatnya. Kan baik menurut dia. Tapi kalau orang yang bermaksiat, tahu nggak itu buruk? Tahu, itu perbuatan buruk. Tentunya suatu saat dia akan ingat, akan sadar bahwa itu adalah perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Makanya ya kalau memang kita nggak mengamalkan bid'ah ya nggak usah kepanasan, kan bahasa gitu aja. Kadang udah dikit-dikit bid'ah. Ini istilah bukan istilah yang bikin kita, Rasulullah yang menyebutkan. Ya. Makanya beliau kan menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian terhadap urusan-urusan yang baru, perkara yang baru. Tentunya perkara baru ini perkara dalam masalah Islam.
bukan handphone ya. Handphone ini dong, ini bukan ya. Ini urusan dunia, tapi urusan di dalam agama. Jadi begitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Yasin itu dibaca harusnya untuk mentalkin mayit sebelum mayit itu wafat. Adapun sudah wafat dibacakan Yasin butuh dalil. Ya, silakan cari dalilnya dulu baru diamalkan. Jangan diamalkan dulu ketika dinasihati, begini ya gitu kan. Jangan. Maka kita harus berbeda, Pak. Kita ini ketika beramal itu harus berbeda. Agar supaya mungkin kita punya hati yang sukanya baper kalau dinasehati, biar kita tidak baperan gitu loh. Artinya begini, sebelum kita tahu hukumnya, mungkin yang sudah terjadi di masyarakat kita, lebih baik kita pelajari dulu, bertanya. Adakah dalilnya, ini lain sebagainya. Jangan sampai kita sudah melaksanakan, ini kalau kita baperan nih, kemudian kita dikasih tahu, Pak mohon maaf, ini nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Perbuatan seperti ini nggak ada di zaman Nabi. Jadi apa yang Anda lakukan ya sia-sia. Ya sekarang gimana Pak? Yang punya hak untuk ngasih pahala siapa? Allah. Yang ngasih jalan untuk memberi pahala siapa? Rasulullah dan Allah juga. Nah sekarang kita datang tiba-tiba kita ngelakuin sesuatu. Loh, aneh pengen dapat pahala dari Allah. Allah ngasih jalannya enggak? Ya. Kalau bahasa kita seenak udel ente gitu. Makanya dulu ada cerita ini yang sangat memberikan pelajaran besar bagi kita. Ada 3 orang datang ke Nabi SAW tanya, Nabi itu gimana ibadahnya sih? Begini. Wah diceritakan, waduh Nabi itu yang sudah dijamin masuk surga aja ibadahnya begitu. Lah kita nih, wallahu alam dijamin juga tidak kan? Sangat jauh sekali. Itu tentunya ibadahnya kita harus lebih dari itu. Nah, yang satu ngomong, oke kalau begitu malam harinya saya nggak akan malam harinya saya nggak akan jadikan untuk istirahat. Saya jadikan malam harinya setiap malam itu saya untuk sholat. Yang satunya saya nggak mau untuk berbuka, mau berpuasa berturut-turut sepanjang umur saya. Yang satunya ngomong saya nggak mau nikahi perempuan. Kenapa? Nanti akan menyibukkanku dalam urusan dunia. Kira-kira menurut jenengan bagus nggak Pak? Sholat terus loh, bagus nggak? Bagus Pak. Puasa terus bagus nggak? Bagus. Gak menikah biar gak tergoda dengan urusan dunia, bagus gak? Bagus. Didatangi Nabi marah ngomong begini, wallahi demi Allah saya itu hamba yang paling takut kepada Allah. Saya hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Saya berbuka, saya berpuasa, saya juga gak puasa. Saya bangun di malam hari untuk sholat dan saya gunakan sebagian malamnya untuk tidur. Apalagi istri Nabi berapa? Banyak. Statement Nabi yang terakhir apa? Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang enggak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Selesai. Sekarang kita bisa berpikir jernih lah. Enggak perlu ngotot-ngototan, sudah biasa begini. Bukan masalah sudah biasa. Kalau kita enggak mau berubah dengan pola ketika kita beribadah harus ada ilmunya. Maka sampai kapan kita mau seperti itu terus? Orang kalau bangun sebuah bangunan yang bertingkat seperti ini saja, kita ini butuh orang-orang yang benar-benar paham tentang bangunan Pak. Kalau kita asal nyomot nih bangunan rontok, begitu kan? Ini dalam urusan bangunan dan dunia. Lah bagaimana dalam urusan agama? Tentunya kita harus lebih cerdas lagi dalam beragama, seperti itu. Mungkin itu saja ya. Allah alim bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.